Geng, kalian waktu di sekolah pasti pernah mempelajari teori ini kan? Yang dimana teori ini bernama teori evolusi, atau yang lebih dikenal dengan teori Darwin. Yang dimana teori Darwin mengatakan bahwa manusia modern itu berevolusi dari makhluk yang mirip kera melalui seleksi alam. Darwin juga berpendapat kalau seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, itu memiliki nenek moyang yang sama sebelum mengalami perubahan melalui mutasi genetik dan seleksi alam. Dan jujur, waktu kecil gua percaya dengan teori Darwin ini, tapi setelah dewasa Gua membantah teori tersebut. Lah, kok lu berani sih ngebantah teori tersebut? emangnya lu seorang ilmuwan? Emangnya lu lebih pintar dari Darwin? Bukan begitu guys. Tapi gua akan memberikan satu fakta yang dimana kenapa gua berani membantah teori Darwin tersebut yang mengatakan kalau manusia itu berevolusi dari makhluk yang mirip kera. Oke, faktanya kalian pernah gak mendengar kisah tentang Nabi Yusuf? Gue yakin kalian pasti pernah mendengar kisah Nabi tertampan di muka bumi ini guys. Lah terus apa hubungannya kisah Nabi Yusuf dengan teori Darwin ini? Oke, gua akan membahas secara rinci. Jadi gini guys, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu memiliki separuh ketampanan Nabi Adam. Lah, tapi kok Rasulullah bisa tahu kalau Nabi Yusuf itu memiliki separuh ketampanan Nabi Adam? Memangnya Rasulullah pernah bertemu secara langsung dengan Nabi Yusuf? Oke, kita bahas. Jadi, saat Rasulullah di Isra dan di Mi'raj kan, beliau menaiki langit ketiga. Dan di langit ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu secara langsung dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi, wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu memiliki separuh ketampanan Adam, karena Rasulullah juga langsung bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama dan dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga. Jadi, wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa faktanya kalau Nabi Yusuf itu memiliki separuh dari ketampanan Nabi Adam. Nah, jadi faktanya guys, bahwa Nabi Adam itu memang benar-benar sangat tampan. Kenapa Nabi Yusuf aja yang memiliki separuh ketampanan Nabi Adam bisa membuat fitnah kepada para wanita dengan ketampanannya di zamannya, apalagi kalau melihat Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh tangan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan ruhnya Nabi Adam juga ditiupkan oleh Allah secara langsung tanpa melalui perantara malaikat. Jadi, bagaimana teori Darwin mengatakan bahwa manusia itu berevolusi dari makhluk yang mirip kera, sedangkan Nabi Adam alaihissalam itu adalah seseorang yang sangat tampan? Nah, jadi bagaimana nih guys? Kalian lebih percaya dengan sabda Rasulullah atau lebih percaya dengan Teori Darwin. Kalau kalian lebih percaya dengan teori Darwin, berarti kalian termasuk keturunan dari makhluk yang mirip kera itu? Tapi kalau gue sih percaya dengan hadis Rasulullah SAW.